Emmanuel Macron di demo warganya. Demo warga Prancis berakhir ricu tolak rancangan undang-undang keamanan polisi. Puluhan ribu masyarakat menggelar aksi demonstrasi di seluruh Prancis pada Sabtu 28 November kemarin, pasca pengajuan rancangan undang-undang atau RUU keamanan yang bakal membatasi pengambilan gambar petugas polisi di sejumlah lokasi demo berakhir ricu antara pendemo dan juga polisi. Jika rancangan undang-undang tersebut disahkan, setiap orang yang mempublikasikan foto atau video petugas polisi yang sedang bertugas dengan maksud merusak integritas fisik atau psikologis aparat bisa dijerat hukum hingga 1 tahun penjara dan denda 45.000 euro. Hal ini memunculkan kekhawatiran di kalangan kelompok kebebasan sipil, jurnalis, dan juga korban pelecehan oleh aparat kepolisian. Mereka menilai belai tersebut bakal menghalangi kebebasan pers dan juga memungkinkan kekebalan hukum terhadap aparat. Dalam unjuk rasa, demonstran menuntut balik tanggung jawab aparat kepolisian yang berulang kali menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang gaduh dalam aksi protes beberapa tahun belakangan. Demonstran yang terdiri dari jurnalis, mahasiswa, aktivis sayap kiri, kelompok pembela hak migran, dan warga lainnya menilai sikap polisi dalam bernindak demonstrasi mengeras beberapa tahun terakhir, khususnya sejak gerakan protes rompi kuning muncul 2018 lalu. Kerusuhan pada demonstrasi yang dipicu oleh kesulitan ekonomi itu awalnya dimulai saat pengunjuk rasa melempari polisi. Langkah ini dibalas polisi dengan tembakan air mata. Buntut terjadi bentrokan antara aparat dan juga pengunjuk rasa. Kami harus memperluas debat dan dengan melakukan itu, kami mengatakan bahwa jika tidak ada kekerasan polisi, kami tidak perlu merekam polisi yang melakukan kekerasan, kata Assad Traoré, aktivis anti-brutalitas kepada Associated Press. Setidaknya ada 46.000 pengunjuk rasa yang turut memadati alun-alun Republik di Paris bersama Traoré. Para demonstran juga menyerukan pengunduran diri Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Dalam Negeri Gerald Damanin. Kepala Kepolisian Paris Didier Lallement menginstruksikan jajarannya agar mengawasi aksi protes dengan kejujuran, rasa hormat, dan etika. Aksi sendiri terpantau berjalan damai. Pemerintah Macron berdalih undang-undang keamanan dibutuhkan untuk melindungi aparat kepolisian di tengah ancaman dan serangan kekerasan. Sedangkan pemimpin redaksi surat kabar Prancis Le Monde, Luc Bronner, berpendapat lain. Sudah ada hukum yang ada untuk melindungi pegawai negeri, termasuk pasukan polisi, ketika mereka menjadi sasaran, dan itu sah. Polisi melakukan tugas yang penting, katanya. Tapi bukan itu masalahnya, ini tentang membatasi kapasitas warga dan bersama mereka jurnalis untuk mendokumentasikan kekerasan polisi ketika itu terjadi, lanjut Bronner. Perdana Menteri Prancis Jean Castex telah menunjuk komisi untuk menyusun kembali pasal 24 pada undang-undang tersebut. Namun menanggapi penolakan dari parlemen, komisi itu akan membahas kembali draft yang baru pada awal tahun depan bersama media dan juga polisi. Unjuk rasa nasional sendiri mulanya didorong oleh rekaman video yang menunjukkan petugas polisi tengah memukuli seorang pria, yaitu yang berkulit hitam yang tersebar beberapa hari terakhir. Macron menyatakan tindakan yang terekam dalam video tersebut telah mempermalukan negara. Tak lama kemudian muncul lagi rekaman video lain yang menunjukkan sejumlah aparat melakukan hal yang sama pada produser musik Michael Ziegler. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pada hari Jumat 27 November, video yang menunjukkan polisi Paris melakukan hal yang tidak baik pada seorang produser musik kulit hitam memalukan bagi Prancis dan pemerintah harus mencari cara untuk memulihkan kepercayaan publik. Jaksa sedang menyelidiki serangan kekerasan terhadap Michael Ziegler yang mengatakan ia juga dilecehkan secara rasial oleh petugas setelah rekaman CCTV dari insiden tersebut dirilis. Pihak pengawas polisi juga sedang menyelidiki.
4 petugas polisi ditahan untuk diinterogasi sebagai bagian dari penyelidikan. Kata kantor Kejaksaan Paris, pemukulan di dalam pintu masuk sebuah gedung terekam dalam tayangan video CCTV dan telepon genggam yang telah beredar luas secara daring dan menjadi berita utama di seluruh Eropa. Semua video yang telah kita lihat tentang hal yang terjadi pada Michael Ziegler tidak dapat diterima. Itu memalukan bagi kita semua. Prancis seharusnya tidak pernah mengizinkan kekerasan ataupun kebrutalan, tidak peduli siapapun. Prancis tidak akan membiarkan kebencian atau rasisme berkembang, kata Macron dalam sebuah pernyataan di halaman Facebook-nya. Ia juga menambahkan kepolisian harus menjadi teladan. Pemukulan Ziegler berisiko mengobarkan keterangan dan pun ketegangan rasial dengan tuduhan kebrutalan polisi berulang kali terhadap komunitas kulit hitam dan etnis. Masalah itu membekas dalam pikiran banyak orang setelah hal serupa terjadi di Amerika Serikat, yaitu pada warga kulit hitam bernama George Floyd di Minneapolis. Amerika pada bulan Mei memicu gerakan Black Lives Matter. Presiden kelompok anti-rasisme SOS Rasisme Dominic Sopo mengatakan kepada Reuters bahwa Ziegler telah menjadi sasaran serangan rasis, ungkapnya. Di sisi lain diberitakan sebelumnya. Inikah yang disebut kebebasan berekspresi? Ketika dikritik, Macron malah marah besar. Dilansir dari CNN Indonesia, Prancis menuntut Pakistan menarik komentar Menteri Federal untuk HAM Shirin Mazari yang menyamakan Presiden Emmanuel Macron dengan Nazi. Melalui Twitter, Mazari menyebut Macron memperlakukan Muslim di Prancis seperti halnya Nazi memperlakukan orang Yahudi saat Perang Dunia Kedua. Kata-kata kebencian ini adalah kebohongan yang mencolok yang dijiwai dengan ideologi kebencian dan juga kekerasan. Fitnah seperti itu tidak layak untuk tingkat tanggung jawab seperti ini. Kami dengan tegas menolaknya, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Agnes von der Moekel pada Sabtu kemarin. Dia juga menambahkan bahwa Paris telah memberitahukan Kedutaan Besar Pakistan tentang kecaman kerasnya atas komentar Mazari. Pakistan harus memperbaiki pernyataan ini dan kembali ke jalur dialog berdasarkan rasa hormat, ujarnya. Dilansir Russian Today, Kedutaan Besar Prancis di Pakistan juga mengeluarkan pernyataan yang menyebut cuitan Mazari sebagai berita palsu dan tuduhan palsu. Komentar Mazari muncul pada Sabtu 21 November menyusul perselisihan antara kedua negara atas publikasi karikatur Nabi Muhammad oleh majalah satir Prancis Charlie Hebdo. Gambar itu juga memicu kemarahan dan protes di negara-negara Muslim di dunia. Macron memperlakukan Muslim seperti apa yang Nazi lakukan kepada orang Yahudi. Anak-anak Muslim akan mendapatkan nomor ID, sementara anak-anak lain tidak akan diberlakukan seperti orang Yahudi yang dipaksa mengenakan bintang kuning di pakaian mereka sebagai identifikasi, kata Mazari dalam cuitannya. Dilansir dari British Herald, Mazari kemudian kembali menggaungkan komentarnya dalam cuitan lain pada Minggu, menyusul kecaman Kementerian Luar Negeri Prancis yang diutarakan pada Sabtu malam. Di bawah undang-undang yang diajukan oleh Macron, setiap anak di Prancis akan diberi nomor identifikasi yang harus digunakan guna memastikan bahwa mereka bersekolah. Orang tua yang tidak mengirim anaknya ke sekolah atau tetap menahan mereka di rumah dapat menghadapi denda atau bahkan hukuman penjara. Namun tindakan itu akan berlaku bagi semua anak, tak hanya dari keluarga Muslim saja. Selain itu, Macron juga ingin menerapkan larangan berbagai informasi pribadi yang rentan ditemukan oleh orang-orang dengan niat jahat. Dia juga berharap dapat menjatuhkan hukuman yang lebih kepada orang-orang yang mengintimidasi pejabat publik atas dasar agama. Bundel undang-undang baru tersebut akan dibahas oleh Kabinet Prancis pada 9 Desember mendatang. Mazari bukan satu-satunya tokoh masyarakat yang mengecam inisiatif terbaru Presiden Prancis itu. Anggota Parlemen Buruh Inggris Sarah Sultan mengatakan dia prihatin dengan arah menakutkan dari pemerintahan Emmanuel Macron. Komite Urusan Masyarakat Muslim Inggris juga mengungkapkan ketidaksenangan yang sama terhadap Macron. Pihaknya menggambarkan Macron sebagai bukan hanya ancaman bagi warga Muslim yang taat hukum, tapi juga bagi Prancis dan Uni Eropa itu sendiri.